Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, video kali ini atau tutorial kali ini kita akan men-setting grup yang sudah kita bentuk untuk mempelajari bagaimana membuat grup atau memplotting grup. Silakan Anda kunjungi YouTube saya sebelumnya. Di sana ada tutorial bagaimana kita memplotting grup tersebut. Tutorial kali ini saya akan memberikan bagaimana kita memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan grupnya masing-masing. Tentu saja kegiatan ini menggunakan atau tutorial kali ini menggunakan e-learningnya Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelum itu jangan lupa supaya konten ini terus memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan ilmu pengetahuan atau tutorial-tutorial yang lainnya. Silakan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baik, sebelum kita men-setting tugas dari grup yang sudah kita bentuk, terlebih dahulu kita harus login ke laman e-learning kita masing-masing dengan klik login. Setelah klik login, kita masukkan username dan password kita masing-masing. Nah, di sini kita lihat ada beberapa mata kuliah kita yang kita ampu. Tentu saja pada slide ini kita akan men-setting tugas dari kelompok yang sudah kita buat atau grup yang sudah kita buat dengan mengklik mata kuliah tertentu. Ini kita akan menggunakan sintesa dan simulasi proses. Mata kuliah di sintesa simulasi proses. Oke. Nah, di sini kita lihat pada minggu kedua saya sudah men-setting beberapa kelompok, tugas-tugas dari masing-masing kelompok. Ini tugas kelompok pertama, tugas kelompok kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-6. Ini masih ada sekitar 2 kelompok lagi. Jadi tutorial kali ini saya akan menambahkan kelompok A7 sama kelompok A8. Baik, untuk menambahkan kelompok A7 dan A8, terlebih dahulu kita harus lakukan proses editing. Ini lakukan turn editing on. Oke, sudah selesai kita turn editing on. Kemudian kita akan tambahkan activity yang baru. Kita tambahkan activity yang baru di sini. Misalkan activity sini ada kelompok 6, kelompok 5, dan seterusnya. Di sini kita add an activity, kita tambahkan activity. Tentu saja kita gunakan tombol ini, assignment, itu tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Klik assignment. Nah, di sini kita harus menuliskan nama. Misalkan kelompok A7. Kemudian kita deskripsikan tugas apa yang akan diberikan kepada mahasiswa yang ada di kelompok 7. Kali ini saya sudah siapkan di sini pemilihan proses produk kimia untuk bahan kimia, yaitu bahan kimia kelompok 7. Ini kelompok 7 bahan kimianya adalah metil klorid. Metil klorid kita copy, kemudian dipindahkan sini. Di sini silakan Anda ketik sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu semuanya. Jadi pemilihan proses industri kimia khusus bahan produknya adalah metil klorid. Kemudian instruksi ini dalam mengerjakan tugas ini dapat di-download di sini. Artinya
kita sudah menyediakan link untuk mendownload materi kuliah itu. Sebelum itu nanti saya akan ajarkan bagaimana membuat link untuk supaya mahasiswa bisa mendownload materi kuliah yang kita berikan atau deskripsi kuliah yang akan kita berikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja deskripsi yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Di bawah sini, ini deskripsi atau rencana tugas yang saya berikan kepada mahasiswa tersebut. Ini nama mata kuliahnya adalah Sintesa dan Simulasi Proses. Kemudian kode mata kuliah adalah MKWK 604, SKS-nya 2, semester 6. Nama dosen pengampunya Eko Arianto. Kemudian bentuk tugas adalah tugas kelompok atau studi case. Waktu mengerjakan itu 1 minggu dari tanggal 23 sampai dengan 30 Maret 2021. Kemudian judulnya jadi pemilihan proses industri kimia. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu teruskan subcapaiannya. Kemudian di sini ada deskripsinya, apa saja yang harus mereka buat di dalam tugas tersebut. Kemudian di sini bagaimana metode mengerjakan tugasnya. Di sini memilih dan mengkaji. Ini saya buatkan di sini minimal dari 1 buku literatur berbahasa Inggris, mensitasi jurnal minimal 2 jurnal internasional bereputasi dan 5 jurnal nasional. Kemudian ini deskripsi atau metode pengerjaan ini saya buatkan. Kemudian bentuk dan format luaran ini adalah seperti ini. Bentuk luarannya adalah kumpulkan berbagai literatur tertulis dengan MS Word. Jadi nanti mahasiswa mengerjakan dengan menggunakan MS Word dan kemudian upload di e-learning kita. Kemudian laporan, sistematika laporan ini sudah saya buatkan. Formatnya bisa doc atau doc, dan atau juga bisa menggunakan PDF. Ya, ketentuannya adalah mahasiswa membuat file namanya tugas kelompok 1, tuliskan nama kelompoknya, diupload ya, diupload di e-learning kita. Nah, di sini di dalam laporan itu mereka akan membuatkan link Google Drive untuk file presentasi atau PowerPoint dan video presentasinya. Jadi video presentasinya di dalam PowerPoint itu sendiri. Kemudian slide presentasi itu dipresentasikan dalam bentuk video itu menggunakan aplikasi record screen. Kemudian masukkan di Google Drive karena file ini berat, sehingga file ini sangat besar sekali. Kalau video 10 menit itu bisa sampai puluhan megabyte. Nah, maka kita anjurkan kepada mahasiswa membuat Google Drive sendiri, kemudian mereka akan membuat link dan di-share-nya kepada kita di dalam tugas kelompok tersebut. Durasinya saya sebutkan 10 menit. Nah, di sini ada laporan, itu ringkasan laporan itu 30% nilainya. Isi laporan itu 20%, terdiri dari 1 sampai 7. Kemudian presentasi itu 20 menit. Kemudian presentasi ini slide presentasi slide presentasi itu harus isi slide-nya itu seperti apa. Ini sederhana, inovatif, menampilkan gambar dan sebagainya. Kemudian presentasi itu bobotnya 30%. Nah, di sini saya jelaskan bobot penilaian tugas ini 15% dari 100% menilai mata kuliah ini. Jadi kita akan tugas dari mereka mengerjakan 1 minggu ini 15% nilainya. Itu saja deskripsi tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, dan format ini sesuai dengan format yang ada di buku panduannya tentang bagaimana pembuatan kurikulum yang ada di Kemendikbud. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sekarang kita membuat link dari deskripsi ini. Terlebih dahulu kita tentunya masing-masing Bapak Ibu, saya yakin sudah ada email Google. Jadi di dalam Google saya klik Google, kemudian di sini kita cari yang namanya Google Drive.
Google Drive masih membuka. Tadi kita file-file mengajar segala macam atau file deskripsi itu kita masukkan di Google Drive, lebih baik letakkan di Google Drive, sehingga pada waktu kita mengajar untuk semester berikutnya itu bisa kita linkkan kepada mahasiswa. Jadi sudah tersimpan datanya di email kita masing-masing atau di Google Drive kita masing-masing. Pada saat komputer kita rusak, kita masih ada filenya di Google Drive. Oke. Nah, di Google Drive ini saya simpan di sintesa dan simulasi, di mata kuliah sintesa dan simulasi. Terus ini di tahun ajaran 2021 ini saya buat folder baru. Nah, di sini saya sudah uploadkan deskripsi tugas dan deskripsi tugas mahasiswa tadi. Tapi di sini filenya menggunakan file PDF. Nah, kemudian kita buatkan link di sini. Dibuatkan link. Buatkan linknya. Oke, kita buatkan linknya di get link di sini, klik get link. Kemudian masih proses. Tunggu. Masih proses. Nah, di sini tentu saja kita harus yakinkan bahwa di sini viewer, kemudian anyone with the link. Di sini tertulis viewer karena di sini macam-macam. Ada viewer, commenter atau editor. Dan juga di sini yakinkan bahwa ini anyone with the link. Jangan sampai kita restricted. Jadi restricted itu kita beri link mahasiswa tidak bisa akses. Jadi yakinkan di sini anyone with the link sama viewer. Kalau kita menggunakan editor, nanti otomatis mahasiswa bisa mengedit file kita. Jadi copy saja, copy linknya. Oke, dan balik lagi ke tempat kita membuat link tadi. Jadi instruksi dalam mengerjakan tugas dapat di-download di sini. Jadi diketik saja Bapak Ibu. Kemudian di sini kita blok. Kita blok, kemudian kita klik link. Kemudian kita letakkan di sini linknya yang sudah kita copy link. Kemudian klik open in new window. Jadi kalau kita klik ini nanti otomatis akan buka pada jendela yang baru. Ini create. Nah, di sini Bapak Ibu cukup klik display and description. Jadi nanti tulisan ini akan muncul di e-learning. Kita klik display. Kemudian di sini akan deskripsi yang tadi itu bisa kita uploadkan di sini. Kita cukup drag file kita ke lokasi ini sehingga nanti akan terupload di sini. Kemudian kita setting kapan mereka melakukan proses submit. Ini tanggal 24 kita buka e-learning kepada mahasiswa tadi tanggal 24. Kemudian di sini 24 Maret. Artinya hari ini sudah bisa mereka upload apabila tugas mereka sudah selesai. Oke, di sini jamnya kita buatkan misalkan dari mulai jam 10 ya, 10 pagi mulai buka 10 pagi nanti sampai dengan tanggal 30 misalnya. Tadi kita buat tanggal 30. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 30 mereka akan mengupload file tugas yang kita berikan tadi. Kapan berakhirnya? Mungkin berakhirnya kita buatkan di tanggal 20. Ya, 20 Maret jam 8 malam. Kemudian ini reminder kepada kita untuk memberikan penilaian. Ini kita misalkan di tanggal 1 kita diberi reminder untuk melakukan penilaian. Ini mungkin nanti di jam 8 atau jam 9 pagi kita akan diberi perintah untuk memberikan nilai. Kemudian ini submission type. Submission type ini ada dua tipe, online text atau file submission. Kalau tugas seperti ini, tugas membuat paper, membuat makalah, itu lebih enak kita menggunakan file submission. Kalau online text nanti kalau tugas-tugas yang berupa quiz itu online text lebih enak. Kemudian ini kita klik file submission. Kemudian maximum number uploaded file, jadi maksimum jumlah file itu kita batasin saja. Misalkan di sini boleh Bapak Ibu 2 atau 1 terserah.
Ini saya pilih 1. Kemudian batasan submission size untuk besarnya file tadi kita bisa setting di sini di antara 10, misalnya 10 mega, sudah cukuplah 10 mega. Kemudian tipe filenya, nah ini kita beri tipe filenya, kita choose di sini, kita pilih di sini, kita Bapak Ibu bisa menggunakan bermacam-macam file, misalkan audio file, ya. Nah ini dokumen file ini bisa. Di sini saya menggunakan dokumen file. Dokumen file ini kita pilih, kita hanya izinkan mahasiswa menggunakan doc atau file Word atau menggunakan PDF. Jadi tiga jenis file ini yang diizinkan untuk submit tugas tadi. Kemudian save. Kemudian submission setting, tidak perlu kita setting ini di sini. Group submission setting ini student submit in group. Ini kita tertulis ini jawabannya no. Jadi setiap mahasiswa harus submit, setiap mahasiswa di dalam grup tadi harus submit tugas. Nah di sini kita hanya cukup 1, jadi ketua kelompok yang submit tugas tadi. Ya, klik yes, maka student akan mensubmit di grup. Jadi hanya ketua kelompoknya yang submit. Kemudian ini membutuhkan grup untuk submission, jadi masuk ke dalam grup baru submit, ya. Nah kita klik yes, jadi artinya mahasiswa akan masuk ke dalam grupnya tadi, kemudian submit dari tugasnya. Kemudian di sini nggak perlu kita setting. Nah ini require all group members untuk submit, kita cukup 1 saja. Kalau setiap mahasiswa itu submit, maka filenya tentu saja banyak nanti. Cukup 1 file. Kemudian jangan lupa di sini restrict access. Ini kita beri batasan. Di sini batasannya macam-macam. Nah di sini batasannya karena grup, maka saya klik grup. Jadi hanya grup tertentu yang bisa submit di kelompok ini. Jadi nanti ada misalkan kelompok 1 mau submit tugasnya di kelompok 7, ya itu nggak bisa nanti. Jadi kelompok 7 submit di lokasi kelompok 7. Itu kita beri batasan. Saya ini kelompok 7. Ya. Selesai. Save and return course. Oke, di sini sudah selesai semua. Nah, semua tugas sudah saya berikan. Kemudian saya klik 1 lagi untuk kelompok yang lain. Ya. Saya cepatkan di sini tugas kelompok. Di sini tulis kelompok A8. Di sini tugas A8. Saya berikan di sini tugas A8. Oke, tugasnya adalah panel. Di sini tugasnya panel. Di kelompok 8 tugasnya tentang panel. Kemudian masukkan ke sini. Oke, copy. Tentang panel, kemudian display tanggal 24, tanggal 30 jam 8, dan mereka kumpul sekitar jam 8 malam terakhirnya. Kemudian di sini jam 1 mengingatkan kepada saya untuk menilai. Ya. Oke. Sini filenya 1 tadi, ini betul ya, ini kita batasi menggunakan file PDF. Good. Oke. Kemudian submission setting tidak perlu. Sini kita checklist yes. Kemudian grup ini membutuhkan submission yes. Kemudian sini no. Kemudian restricted access kita berikan batasan hanya grup 8. Grup 8. Oke. Save. Itu
tugas kelompok yang sudah kita setting. Di sini ada 8 kelompok, nanti masing-masing kelompok akan mensubmit jurnalnya di laman mereka, di laman e-learning mereka masing-masing. Jadi cukup ketua kelompok yang akan mengumpulkan tugasnya. Nah, untuk yang bagian sini ini kita harus ubah. Ini no group, artinya harus kita klik menjadi grup. Dan sini jangan lupa klik jadi grup. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan proses setting. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu akan menilai? Bapak Ibu akan menilai cukup klik kelompok tugas 1 misalkan. Ini misalkan kelompok tugas 1. Nah, di kelompok tugas 1 ini mereka seandainya sudah mengupload filenya di tanggal 30 nanti terakhirnya. Kemudian view all submission. Bapak Ibu cukup klik view all submission. View all submission tadi. Nah, di sini kita akan diperintahkan memberikan nilai. Jadi di sini memberikan nilai Bapak Ibu cukup hanya satu. Jadi di kelompok A1 ini cukup satu saja. Kelompok A1 cukup satu saja. Misalkan di sini kita klik grade, ya, kita klik grade. Nah, di sini setelah kita baca dari tugasnya, ini misalkan nilainya 80. Nilai 80 dari 100. Nah, di sini Bapak Ibu silakan beri komen, kira-kira tugasnya apa yang kurang atau tugasnya menarik, ya. Tugasnya masih perlu perbaikan dalam penulisan. Kita sudah beri nilai 80, ada komen di sini. Kemudian di sini apply group and feedback to enter a group. Jadi di sini kita klik yes. Jadi kalau kita klik yes, nanti semua anggota grup akan kita nilai sama nanti. Jadi kita klik save. Oke, klik save dan gitu. Oke, sudah selesai kita save. Kita sudah selesai proses penilaian, maka kita kembali lagi ke melihat nilainya. Oh maaf, di sini refresh lagi. Nah, di sini kita lihat setelah kita menilai cukup satu saja, misalnya si Penti ini kita nilai dan semua anggota grup nilainya sama. Jadi cukup saja menilai satu, kemudian anggota grup akan terlihat hasil penilaiannya dan ini sangat mudah sekali. Jadi cukup satu, teman kita nilai semua yang di kelompok satu itu akan mendapatkan nilai apa yang kita ketik cukup dengan satu kelompok saja. Saya kembalikan lagi ke sini. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila dirasa tutorial ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu share kepada teman. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Demikianlah tutorial kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.